mulai kalau hari Pusaka saja kita baru chatting agak full. Nah, namaskara. Dingin nggak? Hah? Dingin nggak? Dingin. Kipas anginnya matiin nggak? Pakai baju hangat aja nggak apa-apa. Nah, coba yang dekat kipas angin. Besok mau ujian meriang. Sisa berapa, Apeng? Berapa? Kemarin berapa? Temannya kemana, Apeng? Cena tidak datang nih, Cena. Oh, hari ini nggak disuruh. Atau jangan-jangan hari ini dia tidak bisa kali jawab soal. Gimana ujiannya hari pertama? Bisa semua? Tidak ada yang kena sobek ya? Ada yang nyontek? Tidak nyontek? Oh, apa yang kelas berapa? Kelas 3. Bisa ngerjain soalnya? Tidak nyontek? Malam ini sudah belajar belum nih untuk yang pelajaran besok? Sudah tadi.
Tadi sore sudah belajar. Apa mata pelajarannya? Ada yang IPA? Ada apa lagi? Hah? Ada matematika, 2 pelajaran. Pulang jam berapa kalau pas ujian itu? 9. Oh. Ada jam 12 juga. Masuknya jam setengah 8 sampai jam 12. 2 mata pelajaran. 3. Itu SMP. Jadi ini kebiasaan ini ya. Kita mulai satu kebiasaan lagi. Nah, untuk semakin lebih paham. Kalau tidak ada kebaktian, misalnya di rumah sendiri atau pergi kemana, nah sebelum tidur chanting malamnya itu chanting seperti tadi, nah singkat-singkat saja, cukup. Yang penting ada ingat Buddha, Dhamma, Sangha, agar sepanjang tidur itu juga dilindungi oleh kemuliaan yang ada. Kalau misalnya tidak ada perlindungan, mungkin bisa mimpi buruk, bisa nanti ditindih hantu, apalagi tempat yang angker. Makanya perlu ingat, kapanpun mau tidur, baca parita dulu. Ini Lupo pernah diajarkan sewaktu beliau masih sebagai samanera. Lupo Intawai, beliau waktu kecil umur 12 tahun, beliau sudah jadi samanera. Jadi zaman itu hanya lulusan kelas 4 SD itu sudah dirasa cukup. Kebanyakan apalagi di pedesaan-pedesaan, rata-rata zaman tahun 1940 sampai 50-an, pendidikan sampai kelas 4 SD itu sudah cukup tinggi lah, bisa baca tulis, bisa hitung, itu sudah standar. Nah, kemudian beliau pun pergi, dikirim oleh orang tuanya untuk tabis jadi samanera, karena orang tua Lupo ingin beliau menjadi biku di dalam Buddha Sasana. Lalu dititipkan saat itu tinggal bersama guru beliau. Bayangkan anak kecil umur 12 tahun tinggal di hutan luas, hanya tinggal berdua bersama gurunya, seorang biku yang juga sudah tua. Lalu beliau diajarkan tinggal di hutan, harus baca parita, harus chanting sebelum tidur. Diceritakan pada satu zaman, di zaman Sang Buddha, ada salah seorang yang biasanya pergi keluar dari kerajaan untuk mencari kayu bakar dan lain sebagainya. Pada saat itu di kerajaan itu, kalau sudah sore, maghrib, itu ditutup pintu masuk kerajaannya.
Jadi siapa yang masih berada di luar tidak bisa masuk. Nah, kala itu orang ini membawa anaknya yang masih kecil pergi keluar untuk bersama-sama membantu pekerjaannya. Tapi anak kecil ini itu malah tertidur di bawah kereta zaman itu, seperti kereta kuda. Sementara ayahnya mencarikan kayu. Lalu hari menjelang malam, sudah menjelang maghrib. Kini ayahnya buru-buru masuk meninggalkan kereta itu karena takut pintu istana itu, pintu kerajaannya ditutup. Lalu begitu masuk, lupa anaknya masih di luar. Anaknya ini masih belum bangun, masih tidur, tidak tahu apa-apa, sudah gelap. Orang tuanya juga, ya sudahlah, mungkin lagi sudah aturan kerajaan seperti itu. Mungkin besok baru lihat anaknya di luar bagaimana. Nah, kini zaman itu juga masih banyak makhluk-makhluk seperti jin-jin itu, raksasa di luar daripada manusia yang makan orang. Nah, kini sudah mulai malam. Anak itu masih belum sadarkan diri, masih tidur nyenyak. Sudah malam dan keluarlah makhluk-makhluk seperti itu. Lalu begitu keluar, dia lihat ada anak kecil. Makhluk ini juga dia berdua. Jadi yang satu itu penganut samadhi, ya. Jadi ingat, makhluk halus pun ada yang memiliki sila yang baik, memiliki moral yang baik, yang memiliki keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu satu makhluk lagi, ini makhluk yang micadidi, mengandung pandangan salah. Jadi dia hanya mementingkan mulut dan perutnya saja. Lihat anak kecil ingin makan. Lalu begitu lihat ada anak kecil di bawah kereta sedang tertidur. Kini raksasa ini ingin menyantapnya, lalu mulai mengganggu dulu. Dia pegang kakinya, pegang anak ini, mulai merasa ada yang pegang. Menangis dia malam-malam. Lalu tidak lama kemudian yang satu makhluk yang satu lagi yang menganut pandangan benar itu bilang ke makhluk yang satu ini anak manusia. Kalau seandainya anak ini berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kalau sampai kita memakannya, kita mungkin tidak dapat ampun dari Raja Dewa Indra. Mungkin kepala kita bisa terpenggal. Makanya sebelum kita sembarangan untuk mencari makanan, kita harus uji dulu. Lalu mulai dijalili lagi, ditunjuk, ditampakkan bentuk. Wah, begitu anak ini ditampakkan bentuk, langsung seketika teringat pesan orang tuanya. Kalau takut kepada apapun, lihat apapun, ingat Buddha, Dhamma, dan Sangha. Langsung Buddha saranang gacchami, ingat sambil takut-takut anak kecil. Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Begitu dengan seperti itu, kini makhluk yang satu lagi yang menganut pandangan benar, tidak bisa. Ini tidak bisa dimakan. Anak ini anak yang berkeyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dia menganut pandangan benar. Kalau sampai kita memangsanya, celakalah kita, tidak ada ampun. Akhirnya makhluk ini pun melepaskannya, malah berbalik untuk menjaga anak ini sepanjang malam itu. Jadi lihat,
di sini. Bagaimana kalau seandainya kita memiliki perlindungan Buddha, Dhamma dan Sangha, segala macam mara bahaya pun dapat untuk dihindari. Nah, jadi kalau misalnya di mana tinggal di mana, nah ingat ya, tetap chanting malam. Kalau saat ini di wihara ya sudah chanting seperti ini, diajarkan demikian. Anda dari mana enggak? Ketiduran tuh. Kan dia habis ketinggalan dia dari itu, ketinggalan ayahnya. Untung pintunya belum ditutup. Gimana ujiannya, Rangga? Baru bangun tidur artinya masih ngantuk, belum connect. Ujiannya gimana? Bisa? Malam ini nggak main bola? Jam? Nyusul. Ujian besok bisa nggak ini? Nah, makanya lihat mana yang penting dulu. Bukannya yang ekstra. Nah, yang ekstra, yang tambahan itu diprioritaskan, sementara yang utama malah ditinggalkan. Coba untuk malam hari ini, nah gantian ingin bertanya, ingin tanya juga anak-anak, biar bisa berpikir. Oh, kembar lengkap ya, ada 3. Oke. Yang paling tua dulu. Cita-citanya mau jadi apa yang paling tua? Belum tahu. Cita-citanya belum tahu. Terus yang kedua siapa? Cita-citanya mau jadi apa? Belum tahu. Yang ketiga mau jadi apa? Belum kepikiran. Kristi? Hakim. Oh, pernah lihat hakim seperti apa? Ada hakim perempuan ya? Ada ya? Ada. Jaksa juga ada, hakim ada. Tuh baru tambah lagi pasukan. Baru pada bangun tidur juga ini. Si apa? Siapa adanya Santi siapa? Yuni. Ya. Apa cita-citanya? Belum tahu. Siap? Apa adanya Luki siapa? Adanya Luki namanya? Esther. Apa cita-citanya? Hah? Belum tahu. Adanya Keke siapa namanya? Olin. Apa cita-citanya? CEO. Apeng. Apa cita-citanya Apeng? Hah? Belum tahu. Rafa Benitez. Apa cita-citanya? Hah? Gamer.
Rangga, Rangga. Ya, cita-citanya Rangga. Atlet apa? Catur. Oh, sepak bola. Adit, cita-citanya jadi apa? Sama. Oh, siapa itu? Cena, John Cena. Apa? Sama. Mau jadi apa? Kiper. Udah ada Paes ya. Ada gawang. Oh, bapaknya kiper. Tiga kepake nggak ini tiga? Mau jadi ini atlet? Sudah kalah belum ini sama yang naturalisasi? Oke. Berapa yang belum punya cita-cita? Berapa yang belum punya cita-cita? Nggak tahu. Terus tadi kan saya tanya satu kan. Sekarang saya tanya berapa orang yang tadi belum punya cita-cita? Harusnya kan kalian tahu berapa? Hah? 6? Siapa aja 6? Siapa saja 6? 3 kembar, 2, 1. Nah, 4, 5, 6. 6 lawan 6. Setengah-setengah. Sekarang pertanyaannya, untuk yang sudah punya cita-cita dulu. Nah, mengapa bisa menentukan cita-citanya? Ya, pertanyaannya itu ya, karena barangkali yang belum punya cita-cita jadi ada gambaran. Kristi, kenapa? Ya, mengapa bisa bercita-cita menjadi hakim? Keren. Huh? Keren gimana? Dipanggil yang mulia. Huh? Betul. Buat keadilan. Siapa Dewi Keadilan? Apa nama Dewi Keadilan? Pernah dengar Dewi Keadilan? Olin, kenapa? Cita-citanya sudah pernah lihat CEO itu seperti apa? Sudah pernah? Hah? Sudah tahu? Oke. Terus pertanyaan lagi, Kristi, kira-kira berapa kemungkinannya itu tercapai? 70 apa? Persen. Besar loh. 70%. Itu keyakinan 70% itu tercapai. Keyakinannya 70% itu tercapai. Olin, berapa persen? 55. Rangga, kira-kira berapa persen itu cita-citanya tercapai? 60%. Tercapainya ini atletnya ini atlet nasional atau atlet lokal atau antar kampung? Lokal.
lokal maksudnya kota. Tingkat kota Bogor. Persikabo. Oh. Siapa? Raf Adit. Memang sudah masuk SSB ini. Sudah pernah. Oh, Pak Cena. 80%. Rafa 80. Karena sekarang pun dia udah jadi kan gamer. Oh, ya, main game juga udah jadi gamer. Oke. Sudah dapat. Lalu yang belum punya cita-cita, sudah ada gambaran? Gambaran dari mana? Dari yang punya cita-cita pun ada yang sudah yakinnya lebih tinggi, ada juga yang tingkat keyakinan juga rendah. Nah, sekarang yang belum punya cita-cita, berarti cita-cita itu mengartikan bahwa tidaklah harus terwujud secara demikian, betul kan? Ini mengajarkan kita bahwa hidup itu tidaklah pasti dan masa depan itu belum terlihat. Namun memiliki keinginan, memiliki mimpi itu adalah hal yang penting. Karena dalam kehidupan kita harus bawa itu menuju ke arah yang ingin kita gapai, betul kan? Sekarang kalau misalnya tidak memiliki cita-cita, lebih tidak tahu arah, jadi seperti di tengah lautan. Sebuah kapal, ya, bisa dibayangkan. Kalau kapal itu di tengah lautan, tidak punya kompas, kira-kira bagaimana? Apa? Ya, ya seperti itulah. Tidak bisa ke tepian, tidak tahu ada kemana, dan hanya akan karam. Nah, jadi biar bagaimanapun kita tetap harus punya cita-cita, tetapi bukan menjadikan cita-cita itu sebagai patokan bahwa kalau cita-cita itu tidak tercapai, maka kita tidak bahagia. Nah, jadi ada dua tipikal orang. Yang pertama, seseorang yang memiliki pandangan bahwa ketika dia menginginkan sesuatu, sebelum keinginan itu tercapai, maka ia akan berpikir bahwa ia belum bahagia. Dan alhasil apa? Alhasil sampai keinginan itu tercapai sekalipun, dia tetap tidak bahagia. Ini kenyataan. Walaupun ini terdengar pahit, tapi ini kenyataan. Kenapa? Karena sedari awal mindsetnya sudah salah. Ia menempatkan pada masa depan di dalam pikirannya, bukan pada saat ini. Jadi hasil ketika itu sampai pun tetap pikirannya masih ke depan lagi, ke depan lagi, dan ke depan lagi, dan akhirnya tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Nah, sementara tipikal yang kedua itu adalah orang yang menikmati sepanjang jalan kehidupannya. Setiap proses untuk berkembang itu dinikmati dengan penuh sukacita dan senang.
dia akan bahagia dalam menjalani kehidupan, baik tercapai ataupun tidak apa yang dicita-citakan. Nah, jadi orang seperti ini bukanlah orang yang tidak memiliki cita-cita, dia memiliki, tetapi ketika ia telah menetapkan kemana arahnya, nah dia akan melupakannya dan fokus untuk sampai ke sana. Jadi tidak perlu terus-menerus terpaku ke sana. Nah, ibaratnya sama seperti ketika kita manjat pohon. Pernah manjat pohon? Nah, manjat pohon tujuannya sampai ke mana? Sampai ke atas kan? Ada apa di atasnya? Ada buah. Buah apa? Rambutan. Ya, rambutan bolehlah, rambutan. Sekarang kalau matanya hanya fokus pada buah rambutan, kira-kira resiko untuk salah pegang dahan itu berapa persen? Nah, kalau sedemikian tingginya resiko salah ambil dahan, kemungkinan jatuh dari pohon tersebut itu berapa besar? Ini kita seperti apa namanya, sudah arahnya ke seperti ahli ya, main angka, persentase. Itulah makanya nih yang ingin dititipkan. Dan sekarang kalau misalnya kita sudah tahu nih cita-cita kita ingin ke arah mana, dan kita fokus, kira-kira dari cita-cita tersebut pelajaran, ilmu, pengetahuan, bidang mana saja yang penting, dan kita akan fokuskan di sana. Nah, itu akan sangat membantu. Tapi bukan berarti pelajaran yang lain itu tidak penting. Jadi setiap pelajaran, mata pelajaran yang diujikan, yang diajarkan di sekolah, keseluruhannya itu adalah pelajaran-pelajaran yang penting untuk pengetahuan kita. Nah, tetap belajar itu, setidaknya tahu lebih baik daripada tidak tahu. Nah, setelah mengetahuinya, nah, juga kita yang akan pilih, akan putuskan kira-kira seberapa penting untuk terus kita dalami, nah, atau hanya sekedar kita cukup tahu saja, paham, oke. Kita tetap pada fokus yang mana itu adalah tujuan dari hidup kita, nah, yang akan berguna untuk menggapai cita-cita. Gimana Rangga, kalau misalnya atlet, pelajaran apa yang perlu ditingkatkan? Hah? Apa? Pelajaran teknik. Emang ada di sekolah? Oh, nggak ada. Penjas, nggak ada penjas. Nah. Oke. Dari sini sekiranya sudah dapat pandangan ya. Sementara yang belum punya cita-cita, ya pikirkanlah. Pikirkan malam ini, tujuan hidup itu, cita-citanya apa. Sekarang pertanyaannya gini loh, kenapa cita-cita itu hanya biasanya ditanyakan kepada anak-anak? Benar nggak? Kenapa? Ada bisa jawab? Kenapa biasanya cita-cita itu ditanyakan kepada anak-anak? Dan sekarang terkadang
hidup kita pun itu seakan begitu pendek sekali untuk memikirkan apa yang dicita-citakan. Seakan waktu hidup itu kurang sekali untuk menentukan cita-cita. Betul nggak? Bahkan 10 tahun belum dapat, sampai 20 tahun belum tahu juga cita-cita seperti apa. Betul nggak? 30 tahun juga belum tahu. Terus sekarang pertanyaannya, mengapa? Biasanya anak-anak lah yang ditanyakan tentang cita-cita itu. Nah, jawabannya itu adalah karena anak-anak itu pikirannya masih tidak terjangkau, gitu, masih sangat luas. Jadi anak-anak itu pun tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Makanya dia kan berangan, bercita-cita setinggi langit. Nah, dan di sanalah dapat memungkinkan untuk menciptakan sesuatu yang mana orang-orang yang memiliki pemikiran lebih dewasa atau pikiran yang sudah terbatas itu tidak dapat capai. Nah, jadi ini sebagai penutupan ya untuk sesi malam hari ini, untuk dibagikan pada calon-calon generasi mendatang. Nah, pernah dengar siapa yang menemukan pesawat? Siapa? Siapa? Lagi keras. Siapa yang menemukan pesawat? Pesawat terbang ya? Iya, pesawat terbang. Siapa? B.J. Habibie. Betul? Betul? Penemu pesawat terbang B.J. Habibie, betul? Udah tahu? Sebelum B.J. Habibie menciptakan pesawat sudah ada belum? Lalu bagaimana pesawat sudah ada ditemukan lagi? Tidak tahu. Ya, penemu pesawat itu Wright bersaudara. Nah, lihat di Google kan dia tahu. Nah, mengapa bisa menemukan pesawat? Apa yang mengawali itu semua? Itu adalah hal kecil. Cukup ketika dia melihat burung terbang. Lalu apa dalam pikirannya? Mengapa burung terbang? Mengapa manusia tidak bisa terbang? Lalu bagaimana caranya supaya manusia bisa terbang? Setidaknya inilah mulai di sini terbentuk cita-citanya. Setidaknya dalam kehidupan ini saya ingin melihat ada orang-orang yang berpergian dengan lintas udara, baik dengan alat atau dengan cara apapun ya. Dan ada pengiriman barang lewat udara. Nah, dari cita-citanya lah mulai ia kembangkan. Nah, jadi dari hal yang sederhana, dari lihat burung terbang. Jadi terkadang dalam sejarah kehidupan peradaban manusia kita, umumnya hal-hal yang rumit banyak dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Betul kan? Contoh seperti siapa yang menemukan gaya gravitasi bumi?
Siapa Rangga? Rangga pasti tahu jawabannya. Iya, antar dulu tuh. Dia pasti tahu. Ya, ditunggu. Siapa Rangga? Kita sudah masuk era modern sekarang. Siapa? Siapa? Siapa yang ada di pelajarannya? Pernah baca? Siapa? Hah? Al-Kadini. Orang mana Al-Kadini? Bukan Sir Isaac Newton. Hah? Nah, tadi kenapa bisa Al-Kadini? Google yang disalahkan. Nah, itu kenapa bisa menemukannya? Itu dia sederhana. Dia duduk di bawah pohon. Pohon apa tidak tahu. Pohon apa? Ada nggak di situ? Nah, duduk di bawah sebatang pohon. Lalu ada buah jatuh. Nah, situlah dia mulai berpikir, kenapa buah jatuhnya ke bawah? Coba kalian lihat buah, kalian bingung tidak kenapa buah jatuhnya ke bawah? Nah, saat itu belum ada, saat itu belum dikemukakan. Nah, kita tidak tahu. Dari situlah, jadi peristiwa-peristiwa sejarah-sejarah dalam peradaban kita ini dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil dan bisa berubah menjadi suatu hal yang besar dan dapat bernilai guna. Nah, inilah dari anak-anak kecil juga. Nah, mulai untuk belajar, belajar menanamkan pemikiran di dalam dirinya, selalu tanamkan. Semoga saya dapat menjadi orang yang mandiri, orang yang berguna, orang yang mampu untuk berdiri di atas kaki sendiri. Nah, lalu kemudian berusaha untuk memberikan manfaat bagi banyak orang lainnya. Ya, tanamkan demikian. Oke? Nah, sekarang 5 menit. Nah, pejamkan mata. 5 menit untuk cari ketenangan agar besok dapat jawab soal, bisa jawab benar, tidak tahu juga, tapi bisa jawab dengan ketenangan, fokus pada saat ini. Oke, tenang, tegakkan badannya, tutup matanya, perhatikan momen saat ini, perhatikan nafasnya, nafas masuk but, nafas keluar do, nafas masuk but, nafas keluar do. Buang semua pikiran, fokuskan hanya pada momen saat ini. Untuk menit-menit ini waktu yang paling berharga. Bukan esok, bukan tahun depan, bukan 5 tahun ke depan, bukan 10 maupun 20 tahun ke depan, bukan juga 1 tahun yang lalu, bukan juga 5 tahun yang lalu, bukan juga 10 tahun yang lalu. Karena baik yang telah berlalu maupun waktu atau masa yang belum datang, sama sekali
bukanlah apa yang kita miliki. Satu-satunya yang merupakan milik kita, yang paling berharga melebihi apapun yang ada di dunia ini, itu adalah masa kini, momen saat ini. Maka kita sadari itu, fokus hanya pada apa yang kita rasakan saat ini. Saat ini bagaimana nafas kita? Saat ini bagaimana udara di sekitar kita? Apa dingin? Apakah panas? Ataukah sejuk? Rasakan itu. Bagaimana suara ketenangan? Bagaimana perasaan yang ada di dalam hati kita? Perhatikan itu. Tetap tenang, tetap jaga, fokus. Saat ini, dengan pikiran yang tenang, tanamkan di dalam pikiran bawah sadar kita, tanamkan hal-hal yang positif, tanamkan pikiran-pikiran positif. Agar selalu hanya terdapat sila, yaitu moralitas yang baik, samadhi, yaitu pikiran yang terpusat, yang terarah, yang terkendali, serta pannya, yaitu kebijaksanaan. Semoga selalu ada sila, samadhi, dan pannya dalam setiap hal yang akan kita lakukan, dalam setiap keputusan besar yang akan kita ambil, dalam segala apapun yang kita temui di dunia ini. Ketika bertemu dengan apapun, ingat, di sini ada jawabannya. Apa yang Anda lakukan saat ini, itulah cara untuk menemukan jawabannya dari segala macam persoalan yang ada di dunia. Dan sana kalian akan bertemu dengan kebahagiaan, dengan kedamaian, dengan kebebasan. Bebas, terlepas
dari apapun. Jadi tetap ingat bahwa Buddha, Dhamma, dan Sangha, ajaran Buddha yang kita pelajari saat ini, itu menghadirkan kebahagiaan yang nyata. Jadi kapanpun, baik beberapa tahun yang akan datang, baik ketika setelah tumbuh dewasa sekalipun, berusahalah untuk tetap memiliki pandangan yang benar, memiliki pandangan, keyakinan, serta tujuan hidup yang sejalan dengan jalan kebenaran. Setelah tanamkan ini, beranjali, tangannya dirangkapkan di depan dada, bertekad untuk melimpahkan, ya, anjali, untuk bertekad melimpahkan jasa kebajikan yang telah dilakukan dalam waktu yang singkat ini, tetapi dengan penuh kedamaian dan ketenangan batin yang tentunya memiliki nilai buah pahala kebajikan yang tidak sedikit. Semoga melimpah kepada para makhluk, baik yang menderita maupun yang telah mendapatkan kebahagiaan. Semoga makhluk hidup yang masih dalam penderitaan semoga segera terbebas dari penderitaannya, dan semoga semua makhluk yang telah bahagia juga semakin bertambah bahagia dan semakin berbahagia lagi. Ya, sabesata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Oke, selanjutnya namaskara, ambil posisinya tanpa ada suara. Tanpa ada suara. Lalu bernamaskara bersama-sama. Nah, bersama-sama, ya, Anjali, Wanda, Abhiwat. Anjali, Wanda, Abhiwat. Anjali, Wanda, Abhiwat. Anjali, Wanda, Anjali. Nah, oke. Sekarang bangun pelan-pelan. Usahakan tidak ada suara. Tetap jaga ketenangan, layaknya orang yang terpelajar dalam Buddha Dhamma. Hati-hati langkahnya, karena lantai kita itu lantai kayu. Jangan ada suara.